Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ibadahnya itu sah. alaihi wasallam. Ini i'tikaf kita bisa. Makanya teman-teman gini, peluasan di dalam belajar tentang madhab yang empat sebenarnya lebih kepada jalan keluar untuk umat. Pada contoh ini teman-teman, saya tanya dulu ya teman-teman, nyambung. Ciawi ini termasuk tempat yang biasa ada air, apa tidak biasa ada air? Biasa ada air. Ketika satu waktu Ciawi ini tidak ada air karena kemarau misalnya, akhirnya orang-orang Ciawi bertayamum. Setelah proses tayamum misalnya 1 minggu misalnya, barulah ada air lagi. Baik air itu prosesnya dari sumur, dari galian, dari hujan, dari kiriman, intinya ada air. Maka secara mazhab Syafi'i, sholat yang seminggu itu wajib diqodho. Harus diqodho. Kenapa? Karena Anda tayamum di tempat yang biasa ada air. Lain kalau tayamum memang yang di tempat tidak biasa ada air. Nah, secara mazhab Syafi'i, pada saat seseorang tayamum di tempat yang biasa ada air, namun saat itu air tidak ada, maka saat nanti air itu ada, seminggu sholatnya diulang lagi. Ini mazhab Syafi'i. Alasannya kenapa? Karena biasa ada air. Dan air itu diprioritaskan. Makanya ketika tidak ada, tayamum dulu sebagai menghormati waktu. Kamu harus sholat, tapi nanti air ada, harus sholat. Tapi dalam mazhab Maliki tidak wajib qadha. Kenapa dalam mazhab Maliki tidak wajib qadha? Alasannya simpel. Apa? Karena sholatnya sudah sah. Kenapa diulang lagi? Makanya ada istilah dalam mazhab Maliki, kullu salatin fu'ilat fi waqtiha wa sahhat fala i'adata laha. Setiap salat yang dijalankan di waktunya dengan sah ketika itu, nah tayamum itu kan tidak ada air pasti sah karena air tidak ada. Maka posisi salat itu tidak ada kata pengulangan, tidak. Saya kasih gambaran tambahan. Teman-teman pergi ke satu tempat, ternyata air tidak ada, tanah pun rata-rata najis, sehingga Anda mau tayamum juga tidak bisa. Maka ketika tidak menemukan air dan tanah, dalam gambaran yang mungkin bagi kita sulit karena tanah gampang ditemukan, tapi ini tolak ukur untuk sampai pikiran kita kepada sebuah hukum. Bayangkan saja air tidak ditemukan, tanah bersih tidak didapatkan, maka posisi teman-teman itu nanti sholatnya fardhu tahurain, sholat tidak menemukan 2 suci. Jadi nggak ada tayamum, nggak ada wudu. Nah, ketika Anda menjalankan sholat ini, itu sholatnya sah di waktunya. Tapi nanti kalau menemukan tanah atau air, Anda wajib mengulangi atau mengqadha sholatnya. Dalam mazhab Maliki tidak. Kenapa? Karena sholatnya sudah sah. Ini contoh-contoh perbedaan kecil dari sisi mazhab, dan memang satu waktu harus dikaji teman-teman. Ya, cuma kadang-kadang kan teman-teman jarang nanya ke arah situ. Sekarang teman-teman mohon maaf, punten. Saya ajak teman-teman jalan-jalan dulu. Ustaz Haji bisa jadi imam sholat, bisa. Katakanlah Ustaz Haji terkena kasus misal meninggalkan gunung, bisa. Dari i'tidal, dia rukuk, Ustaz Haji rukuk, kemudian bangun i'tidal, Rabbana lakal hamdu. Akhirnya beliau itu mengarah ke arah sujud, bisa. Udah terlihat tuh dari mulai gerak badannya, arah takbirnya, Allah, bisa. Akhirnya makmum mengatakan Subhanallah, karena kalau berjamaah laki-laki imamnya kelupaan baca Subhanallah, mengingatkannya. Tapi kan Subhanallah ini kalimat umum. Ustaz aja mungkin kalimat Subhanallah mengingatkan ada sesuatu yang terlupakan. Tapi kadang imam itu enggak apa yang saya lupakan. Nah, pastinya makmum Subhanallah,
Subhanallah, imam, apa sih yang saya tinggalin ini? Karena tidak betul-betul kepada satu titik, ini loh kesalahan kamu. Lain kalau begini, imam kelupaan kunut, kita tinggal ngomong kunut, langsung ingat nggak sih imam? Ingat. Imam lupa baca Fatihah, kadang-kadang baca Fatihah lupa. Allahu Akbar. Mungkin masalah berat, istighfar dan beres, tiba-tiba Allahu Akbar, kok ruku? Akhirnya makmum apa ngingetin? Umumnya apa? Subhanallah. Kalau imamnya langsung, oke. Oh, astagfirullah. Dalam hati dia, saya belum Fatihah. Tapi kalau dia nggak sadar, yang ditinggalkannya apa? Sementara imam apa? Subhanallah. Makmumnya subhanallah, imamnya kendar mikirin apa yang saya tinggalin. Kalau bahasa salah saya apa nih? Makmum kan? Subhanallah, subhanallah. Imam, apa saya salah? Apa ini bisa gaduh sholat? Kenapa tidak diganti saja? Makmum itu ngomong Fatihah, kan imam langsung apa? Langsung ngomong. Oh iya, saya belum Fatihah. Namun dia Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh hal seperti ini teman-teman. Ini masalah loh. Iya, makmumnya mengingatkan, benar dia mengucapkan subhanallah. Cuma imamnya tidak sadar kesalahan dia apa. Karena kalimat subhanallah mengingatkan, ibarat kalau dibahasakan ada yang kelupaan. Imam sadar nih, wah saya kayaknya ada kelupaan nih. Orang makmum semuanya ingetin subhanallah, tapi imam tidak sadar apa yang dia tinggalkan. Ini gaduh teman-teman. Makanya ketika Rasulullah kelupaan, saat Rasulullah sholat zuhur, ini menarik ini. Saat Rasulullah SAW sholat zuhur Nabi Muhammad, pada saat Nabi Muhammad sholat zuhur, Nabi SAW tiba-tiba dapat 2 rakaat salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Akhirnya Nabi SAW pergi ke belakang, ke ujung. Kalau di sini tuh ini tempat imam, pergi ke situ. Akhirnya Nabi SAW beres salam, itu Nabi langsung ke belakang, duduk aja di belakang Nabi. Ini semua makmum teman-teman itu diam dalam sholat ini. Mereka belum salam. Kenapa? Karena mereka ini Nabi kok 2 rakaat. Teman-teman tahu, kalau ketika itu makmum subhanallah, subhanallah, urusannya akan jelas. Apa yang terjadi teman-teman? Seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain namanya, Dzul Yadain nama sahabat. Akhirnya dia memberanikan diri dalam kondisi sholat, dia bicara, dia ada kiblat, tapi kepalanya noleh ke belakang. Apa dia katakan? Ya Rasulullah, kusiratis salatu am nasita. Wahai Rasul, engkau ini mengqasar salat. Jadi 2 nih. Soalnya sahabat udah paham qasar turun ketika di medan perang. Tahunya sahabat qasar itu ketika musafir. Tapi mereka akhirnya nanya karena zuhur 4 jadi 2. Kusiratis salatu, apakah salat ini diqasar? Am nasita, apakah engkau kelupaan? Nabi ketika Dzul Yadain mengatakan seperti itu, Nabi tetap diam. Dia Nabi Muhammad. Kalau sekilas bicara manusiawinya lagi mikir, ini salah saya apa nih? Dzul Yadain ngomong lagi, ya Rasulullah, aku siratus salat am nasita, 2 kali berbicara. Engkau ini melakukan salat zuhur ini qasar, apa engkau lupa? Barulah Rasulullah SAW bertanya ke makmum semua. Apa kata Rasulullah? Ahaqqu ma qalahu Dzul Yadain. Kalau bahasa kita, benar enggak yang diucapkan Dzul Yadain? Semua sahabat hanya ngomong na'am. Lagi sholat nih. Akhirnya beres begitu, Nabi SAW dari belakang maju lagi ke tempat imam, melanjutkan sholat 2 rakaat.